apa kayak teman-teman yang kayak gimana gitu dalam sosial Teteh yang bikin Teteh tuh gak nyaman, bikin Teteh tuh down gitu. Cara dulu sama cara sekarang Teteh untuk bangkit tuh kayak gimana sih? Oke, jadi orang-orang yang toksik ya, istilahnya bener nggak? Betul, betul Toksik itu. di hidup kita. Kalau dulu sih Zi, kalau aku sendiri, kalau ngehadapin teman-teman yang toksik, aku tuh kayak nentang banget kayak gini. Lu toksik nih ke gue gitu ya. Uh, gue bakal liatin seberapa pinternya gue, seberapa hebatnya gue ke dia gitu. Dan orang tersebut yang toksik ke gue ya bakal, oh iya, nah kayak gitu. Jadi pembuktian diri dong bahwa kita tuh nggak pantas diperlakukan seperti itu oleh dia. Kita tuh berhak juga ngerasain apa yang dia rasain gitu. Nggak semena-mena aja kita. Itu dulu sih, itu Oke, dulu banget. dulu. Dan itu memang cara termanjur buat Terlanjur ya? aku nggak menghindar Oh dari iya, orang-orang betul. toksik. Waktu itu aku nggak menghindar, tapi saat ini beda lagi sih, karena keadaan mental kita, keadaan diri kita yang emang setiap masa dan setiap waktu, setiap hari juga kan berubah, benar nggak sih? Betul, betul. Kalau sekarang, kalau aku ngerasa dapat nih teman yang toksik, aku lebih baik menghindar sih. Aku lebih baik memberikan batasan pada orang tersebut untuk berinteraksi sama aku seperti itu. Walaupun memang sifat aku masih ada yang ingin membuktikan bahwa aku tuh nggak berhak diperlakukan seperti itu dengan membuat diri aku lebih bernilai gitu. Itu sih yang aku lakuin. Tapi tetap memberikan batasan ya. Sekarang memberikan batasan agar tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang toksik tersebut. Iya, betul. Betul sekali. Gimana ya, betul deh. Kayak maksudnya pastikan kenapa aku tanya dulu sama sekarang, pasti karena kita punya perubahan dalam diri kita secara pemikiran dan setelah mengetahui situasinya seperti apa, pasti kita melakukan tindakan yang berbeda. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang sedang berusaha untuk mengatasi hal yang sama gitu, barangkali boleh dicoba gitu seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga di sana dapat inspirasi gitu nah dari apa yang barusan dibilang. Karena aku juga by the way kayak gitu sih. Kalau sekarang lebih ke orang toksik datang ngapain gitu, ya ngapain diladenin, ya udahlah gitu. Udah amat, ya udah amat. Dan ya mungkin sesekali kadang aku suka julitin balik gitu karena greget gitu, aku tuh orangnya yang greget gitu kayak mulut lu gitu ya, pengen gue comot gitu, pengen gue gimana nih gitu kan. Terus kayak ya udah, karena dia mainnya kata, ya udah aku balikin kata gitu. Dan ketika dia kalah, kadang ada yang makin menjadi-jadi, ada yang dia malu sendiri gitu. Cuman yang kalau misalkan dia yang gak punya malu, pasti dia terus nentang. Dan kalau udah gitu ya udah aku tinggalin sih. Kayak yang bener kayak tadi, kayak membatasi aja dengan orang-orang yang kayak gitu, kayak bikin pusing, bikin capek. Tapi kadang kalau udah tuh pengen ketawa gitu. Lah ada orang ya yang kayak gitu. Bener banget. Kayak yang Aduh. itu greget banget, aku juga sama teh. Tapi teh kadang kan ada kayak orang-orang yang dia tuh masih kayak ih lu tuh dari luar circle kita kan, pasti apa yang kita lakuin walaupun kita udah nganggapnya bener gitu ya, pasti ada aja yang ngomen gitu kan. Nah itu teteh sendiri suka greget gak sih sama orang-orang kayak gitu? Apa teteh jelasin panjang lebar gitu tentang diri teteh, harus dijelaskan atau cukup gimana sih teh? Kalau aku sendiri sih nggak mau capek-capek ngejelasin ya Zi, karena kan ada yang bilang semakin kita ngasih tahu diri kita, orang yang benci kita nggak bakal percaya kan dengan apa yang kita omongin, ya capek-capek. Aku pernah ingat juga ada yang bilang aku tidak pernah menyesali diamku, tapi aku pernah menyesali atas apa yang aku ucapkan. Maka dari sana aku berpikir ketika nggak ditanya dan nggak terlalu dibutuhkan oleh mereka, ataupun penjelasan kita yang nanti kita jelaskan dengan capek-capeknya kita ngejelasin, mereka tetap nggak bakal terima karena tadi udah nggak satu frekuensi sama mereka, ya udah mending diam aja gitu.
aku sih lebih ke kayak gitu sih. Berarti keep aja gitu ya. Jadi kayak yang Ya gak mau udah deh gitu. menanggapi gitu, ya udah deh gitu kan. Bener teh. Bener sih teh, karena aku tuh kalau aku sih orangnya tipe orang yang masih kadang penasaran gitu kalau nggak dicoba ya. Tapi ya itu ya kali ya, kalau manusia bilang kayak aduh gue stres gitu, aduh gue kayak pusing banget nih ngejalanin hidup, sebenarnya mungkin orang-orang itu sendiri yang bikin rumit gitu. Padahal kalau ngikutin alurnya sih gak bakalan rumit kan ya. Cuman mungkin aku kadang kayak seperti itu. Jadi kayak kadang aku pengen banget tuh ladenin orang-orang, pengen jelasin itu. Tapi emang bener sih. Tapi kalau yang aku pelajari saat ini tuh, daripada kita menjelasin panjang lebar dengan kata, lebih baik dengan prestasi gitu gak sih? Kayak lebih nyata aja gitu, lebih nyata. Jadi dia tuh bakalan kebungkam gitu, kayak gitu. Nah kan ya kan, jadi kayak yang gitu. Nah kadang aku ya dari sahabat cewek, sahabat cowok gitu, yang paling masuk ngena banget tuh kan sahabat cewek. Kayak mereka tuh dalam segi apa ya, ngasih masukannya, dalam segi yang lainnya tuh lebih ngena gitu. Dan sedangkan kalau yang ke cowok tuh agak kurang gitu. Makanya aku tuh lebih sering temenan sama cewek gitu. Nah dari Teteh sendiri pernah nggak kayak sahabatan sama cowok gitu dan lebih klop banget sama cowoknya gitu? Kalau aku sendiri sih nggak gitu sih. Aku tetap temenan, punya sahabat ya cewek aja, nggak punya sahabat cowok sebenarnya. Karena aku pikir gimana ya? Takut jadi aku kan punya gitu batasan. Atau enggak Teh? Enggak, aku punya batasan sendiri. Aku nggak terlalu nyaman sama laki-laki atau cowok gitu ya. Aku nggak terlalu nyaman sih. Kalaupun ada yang zaman, misalnya ya udah sebatas gitu aja. Aku nggak pernah lebih apa gitu, nggak sama sekali. Nah, aku takut baper sih. Nah itu Teh, balik lagi sebenarnya. Aku juga dari kebanyakan awalnya tuh pengen gitu kan, kayak yang ya udah kayaknya bisa sahabatan nih sama nih cewek gitu. Tapi saking dia dalamnya pengertiannya gitu dan ngena banget, kadang jadi beda feel-nya, kayak yang aduh ini gak bisa gitu. Padahal aku tuh bukan orang yang dari pertemanan jadi percintaan gitu, dan aku bukan banget yang gitu. Makanya aku juga sekarang tuh lebih ke membatasi dengan sahabat-sahabat cewek gitu. Kalau dulu tuh apa-apa tuh pasti deketinnya sahabat cewek dulu gitu, karena mereka tuh gampang kayak yang enak banget lah diajak ngobrol gitu. Tapi kalau sekarang sama sih, kayak yang ada batasan, bukan masalah apanya, karena aku mah takut cinlok gitu. Iya bener. Soalnya kalau sama cinta rusak banget. Betul Teh, betul. Beda banget pokoknya. Ini mah aku ngasih tahu Teteh, kalau misalkan dari pertemanan jadi percintaan tuh itu bakalan beda gitu. Kayak misalkan pertemanan tuh udah nyaman banget, terus diubah jadi cinta, itu bakalan beda lagi perilakunya, cara ngasih masukan dan sebagainya, itu tuh bakalan kerasa beda banget gitu. Makanya kayak yang udahlah nggak mau lagi yang kayak gitu, capek sendiri sih sebenarnya. Bener banget, aku setuju. Oke, berarti Teteh menurut Teteh seberapa penting sih, terakhir nih ya, seberapa penting persahabatan untuk mental Teteh sendiri gitu, mental healthy Tetehnya sendiri? Kalau seberapa penting, sangat penting banget, karena aku pikir sahabat adalah keluarga kedua aku. Itu yang aku tanemin, bahwa sahabat keluarga kedua aku. Jadi dimana ketika aku merasakan mental aku nggak baik-baik aja nih, mereka jadi support system buat aku. Mereka jadi orang-orang yang bisa meluk aku, nerima aku dengan keadaan apapun. Ketika kita merasa berharga, maka dari sana kita merasa sumber kebahagiaan dari sana gitu loh sih. Aku sih pikir gitu aja, simple. Iya betul.
Aku setuju, aku sepakat. Kayak yang gitu. Oh kan Teh kan aku tuh orangnya agak sensitif juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan aku curhat sama sahabat aku gitu, apalagi sering curhatnya tuh sekarang tuh ke sahabat di perkuliahan gitu, karena kan kita dalam satu situasi yang sama gitu ya, menghadapi mental di perkuliahan tuh kayak gimana gitu. Nah kadang aku tuh sampai yang kayak sensitif banget tuh sampai nangis gitu, dan mereka tuh ada yang melihat kayak mas toxic, kalau ramenya tuh apa ya, toxic masculinity kayak gitu gak sih, kayak yang cowok nangis tuh ngapain sih gitu kan, Nggak kayak banget, nggak nggak banget banget gitu gitu kan ya. sebenarnya. Nah ketika di saat itu aku sekarang udah punya circle itu, kalau dulu tuh kalau aku tuh emang orangnya sensitif dari dulu gitu, bukan masalah kayak gimana gimana, emang orangnya gampangan banget gitu. Nah pas aku udah punya circle gitu, udah punya mereka yang paham aku, ketika aku nangis ya mereka bener gitu, jadi support system gitu. Dan itu yang bakalan apa ya, kayak yang nangis tuh enak ya kalau misalkan kita ngeluarin beban terus mereka menanggapi, terus mereka malah kayak oh sok selesaiin dulu aja nangisnya gitu, terus kayak nanti cerita, terus nanti dikasih solusi gitu. Itu enak banget. Kalau dulu kalau lagi sensitif tuh kayak lu gitu kan, apalagi sama teman-teman yang cowok gitu, kayak mereka sok tegar aja gitu. Kalau padahal aku juga tahu setiap orang punya sisi lemah dan sebagainya kan ya Teh. Dan menurut Teteh sedikit aja tentang toxic masculinity itu gitu. Menurut Teteh, tanggapan Teteh kayak gitu-gitu tuh gimana? Kalau kata aku sih, permasalahan menangis terhadap apapun itu adalah respon alami kata aku. Respon alami yang nggak bisa kita tentang. Kita ngerasain sakit, kita nggak boleh nangis, itu nggak boleh banget, nggak boleh banget. Ketika kita ngerasa sakit, ketika ngerasa itu toksik buat kita, ya udah nangis aja, nggak usah sok tegar, nggak usah sok ya gue hebat gitu ya, nggak bisa nangis, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena dengan kita bersikap kita sok tegar, artinya kita nggak menerima dong apa yang kita rasain. Betul, betul, betul. Ketika kita nggak nerima sesuatu yang hinggap ke diri kita, itu bakal susah sembuh kata aku. Karena nggak ada rasa nerima bahwa aku tuh emang sakit, aku tuh emang nggak mampu buat ngebendung ini gitu. Karena ketika ada proses nangis kayak tadi akibat toksik itu sendiri, ya itu wajar, yaitu alami bahwa kamu tuh memang menerima apa yang kamu rasakan. Nah dengerin ya guys, dengerin tuh. aku ininya lewat Teh Ai aja lah sebenarnya tuh. Aku juga pengen kayak bukan keinginan, maksud tuh bukan setiap orang juga pengen tegar gitu, pengen kuat gitu. Tapi ya gimana ya itu alami, benar-benar alami yang emang gak bisa kita tolak gitu. Ketika sakit ya sakit gitu. Nah ya mungkin caranya dengan nangis gitu. Mungkin ada yang orang kadang kalau sakit jadi emosian, ada juga kan ya kayak gitu yang ada juga marah, mukul ini itu kan, ada juga yang kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi, dan tolong banget gitu untuk teman-teman yang di luar sana yang sedang bersosialisasi, yang sedang memahami tentang adanya lingkungan yang berbeda, yang beragam gitu. Setidaknya lebih menghargai aja guys sih, kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap aku tuh belum nemu gitu. Jadi lebih baik menghargai daripada judge, atau lebih bikin orang itu kamu tuh jangan gini, kalian kan nggak tahu gitu lingkungan itu seperti apa kayak gitu. Oke, terima kasih Teteh untuk hari ini. Mungkin ada terakhir yang disampaikan untuk teman-teman online ini ya, untuk teman-teman online tentang nasihat Teteh dalam bersosialisasi kayak gitu dari menurut Teteh. Oke, terakhir dari aku buat teman-teman semua, karena sosialisasi berpengaruh pada mental health kita secara tidak langsung, ya
Kalau nggak kita yang mencintai diri kita, mau siapa lagi? Ketika kamu ngerasa kamu nggak kuat, ya udah kamu rehat sejenak, nanti lanjutkan lagi perjalanan kamu. Seperti itu aja. Tuh guys, ayo didengerin. Ini kita berbicara berdasarkan pengalaman, dan siapa tahu teman-teman di luar sana sedang merasakan itu gitu. Jadi biar lebih membantu teman-teman untuk melewati itu lebih cepat mungkin ya dari orang-orang yang sudah berpengalaman ini kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banget untuk PA yang bersedia untuk mengisi konten hari ini, konten di episode kali ini. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tentunya untuk saya sendiri juga ada manfaatnya, ada yang bisa saya ambil karena baru saya dengar mungkin kayak gitu, itu ada juga. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman di luar sana juga ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya dalam hal pertemanan atau persahabatan atau bersosialisasi lah seperti itu. Terima kasih ya Teh Ai udah meluangkan waktunya, sudah bersedia. Sama-sama. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini buat yang belum. Pokoknya share ke teman-teman kalian semua, barangkali ada yang butuh pencerahan tentang pertemanan atau persahabatan. Oke, dadah, see you next time. Dadah, makasih Zugazi, sehat selalu. Iya, amin, sehat selalu Teh. Nah, jangan lupa ya diklik like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.